Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Rani Aulia Rahmi dengan nomor NPM 41822100011. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi singkat mengenai manajemen kontrak dalam konstruksi, sebuah topik yang esensial dan tak terpisahkan dari setiap denyut nadi pembangunan infrastruktur kita. Nah, yang pertama, mengapa manajemen kontrak begitu krusial? Manajemen kontrak merupakan salah satu aspek krusial, bahkan bisa kita katakan sebagai tulang punggung dalam dunia konstruksi. Mengapa demikian? Karena kontrak itu sendiri adalah fondasi hukum yang secara gamblang mengatur hak, kewajiban, serta hubungan timbal balik antara pemilik proyek dan kontraktor. Nah, ini bukan sekedar dokumen formal, melainkan panduan yang menjaga keseimbangan dan keadilan di antara semua pihak yang terlibat. Bayangkan jika manajemen kontrak tidak dilakukan dengan tepat, resiko keterlambatan proyek, pembengkakan biaya yang tidak terduga, bahkan potensi sengketa hukum yang berlarut-larut bisa menjadi kenyataan yang pahit. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan penerapan yang cermat terhadap manajemen kontrak bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan demi keberhasilan dan keberlanjutan setiap proyek konstruksi. Nah, tahapan manajemen kontrak konstruksi. Sebuah proses terintegrasi. Manajemen kontrak dalam konstruksi bukanlah suatu tindakan tunggal, melainkan serangkaian proses yang terstruktur. Umumnya ada 5 tahap utama yang saling berkaitan dengan terintegrasi. Yang pertama ada perencanaan kontrak. Ini adalah fase awal yang menentukan arah dan tujuan. Pada tahap ini kita secara detail menetapkan ruang lingkup pekerjaan, target waktu pelaksanaan yang realitas, dan tentu saja anggaran proyek yang komprehensif. Dokumen-dokumen awal yang disusun di sini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan seragam tentang proyek yang akan dikerjakan. Nah, yang kedua adalah negosiasi kontrak. Setelah perencanaan matang, kita masuk ke tahap diskusi intensif. Tahap ini melibatkan negosiasi antar pemilik proyek dan kontraktor mengenai syarat, ketentuan, serta bentuk kontrak yang paling sesuai. Tujuannya adalah menciptakan kesepakatan yang tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Keterbukaan dan transparansi adalah kunci di sini. Nah, yang ketiga adalah pelaksanaan kontrak. Ini adalah inti dari proyek, di mana pekerjaan fisik mulai berjalan. Selama proyek berjalan, pelaksanaan harus diawasi dengan cermat dan berkelanjutan agar sesuai dengan setiap detail isi kontrak. Jika terjadi penyimpangan, baik itu kecil maupun besar, maka perlu ada tindak lanjut sesuai prosedur yang telah disepakati dalam kontrak. Pengawasan yang ketat adalah garansi kualitas dan kepatuhan. Nah, yang keempat adalah manajemen perubahan atau change management. Dalam dinamika pelaksanaan proyek, seringkali terjadi perubahan, baik itu perubahan desain, spesifikasi, atau kondisi lapangan yang tak terduga. Manajemen perubahan bertugas memastikan bahwa setiap perubahan yang terjadi terdokumentasi dengan baik, dievaluasi dampaknya, dan yang terpenting disetujui oleh disetujui oleh semua pihak yang terlibat sebelum dieksekusi. Tanpa manajemen perubahan yang efektif, proyek bisa kehilangan arah dan membengkak biayanya. Kemudian yang kelima adalah penyelesaian dan serah terima proyek. Setelah semua pekerjaan selesai, dilakukan verifikasi menyeluruh terhadap hasil proyek untuk memastikan bahwa semua spesifikasi dan standar kualitas telah terpenuhi. Jika sudah sesuai dengan kontrak, maka dilakukan proses serah terima proyek secara resmi dan pembayaran akhir kepada kontraktor. Tahap ini menandai berakhirnya kewajiban kontraktor dan dimulainya operasional proyek. Nah, untuk contoh kontrak konstruksi, belajar dari proyek nyata. Agar pemahaman kita lebih konkret, mari kita lihat beberapa contoh kontrak konstruksi dari skala domestik hingga internasional. Nah, di Indonesia kita memiliki banyak contoh menarik. Nah, yang pertama itu proyek jalan tol Trans Jawa. Misalnya seringkali menggunakan skema PPP atau Public Private Partnership dengan model BOT atau Build Operate Transfer. Dalam model ini, pihak swasta yang membangun, mengelola, lalu menyerahkan kembali proyek kepada pemerintah setelah periode konsesi berakhir. Ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antara sektor publik dan swasta.
Kemudian ada proyek MRT Jakarta yang menjadi ikon transportasi modern di ibu kota menggunakan kontrak EPC atau Engineering, Procurement, dan Construction. Dalam model EPC, kontraktor memiliki tanggung jawab penuh atas desain, pengadaan material, serta pembangunan hingga proyek siap untuk digunakan. Ini meminimalkan risiko bagi pemilik proyek karena semua ditanggung oleh satu entitas. Nah, sementara di internasional, contohnya juga tidak kalah beragam. Nah, yang pertama itu ada jembatan Golden Gate di Amerika Serikat. Sebuah mahakarya teknik dibangun dengan sistem lump sum atau fixed price contract, artinya kontraktor menyelesaikan proyek dengan anggaran tetap yang telah disepakati di awal, tanpa memandang perubahan biaya, material, atau tenaga kerja. Ini memerlukan perhitungan yang sangat cermat dari kontraktor. Nah, kemudian ada terusan Panama Expansion Project, proyek infrastruktur global yang monumental menggunakan standar kontrak FIDIC Red Book. Standar FIDIC ini sangat banyak diterapkan untuk proyek skala besar dan lintas negara, dikenal karena kerangka kerjanya yang komprehensif dan adil untuk semua pihak. Nah, ada aspek hukum dan regulasi, yaitu pilar utama manajemen kontrak. Dalam manajemen kontrak konstruksi, aspek hukum memiliki peran yang sangat fundamental dan tidak dapat diabaikan. Ia adalah pilar yang menopang seluruh struktur kontrak. Di Indonesia, Undang-Undang Jasa Konstruksi menjadi dasar hukum utama yang mengatur segala seluk-beluk praktik jasa konstruksi di negara kita. Pemahaman yang kuat terhadap undang-undang ini adalah keharusan bagi setiap pelaku industri konstruksi. Di tingkat internasional, kita mengenal berbagai standar seperti FIDIC, EY, dan JCT. Standar-standar ini digunakan secara luas untuk menjamin kepastian hukum dalam proyek-proyek global, memastikan bahwa perbedaan yurisdiksi tidak menjadi penghalang bagi terlaksananya proyek yang adil dan efisiensi. Oleh karena itu, manajemen kontrak yang baik harus senantiasa mengacu pada teori hukum yang berlaku, prinsip-prinsip manajemen proyek yang efektif, serta regulasi yang berlaku di wilayah proyek. Dengan begitu, proyek dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan tentu saja sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Ini adalah kunci untuk menghindari sengketa dan memastikan keberhasilan. Nah, sebagai kesimpulan, manajemen kontrak adalah fondasi penting dalam setiap proyek konstruksi. Ibarat rumah, kontrak adalah fondasinya. Tanpanya membangun akan rentan dan mudah roboh. Dengan perencanaan yang matang di awal, negosiasi yang adil dan transparan, serta pengawasan yang disiplin dan berkelanjutan sepanjang proses, kita dapat meminimalkan risiko yang mungkin timbul dan pada akhirnya memaksimalkan keberhasilan proyek. Nah, mari kita jadikan manajemen kontrak sebagai prioritas utama dalam setiap langkah pembangunan kita. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga presentasi singkat ini memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman kita bersama mengenai pentingnya manajemen kontrak dalam konstruksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.